Nah, udah mulai tuh. Buruan, Cil. Oke guys, sebelum menonton jangan lupa subscribe. Subscribe bego. Ya, subscribe maksudnya. Hari ini saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kalian berdua. Berkat keberanian dan strategi kalian, kita berhasil mengamankan 3 pemain kunci dalam kasus tipe Archer ini. Ucok, Daroto, dan Zane. Ini adalah pukulan telak bagi pelaku kriminal di wilayah kita. Kerja bagus, kalian sudah membuat bangga kesatuan ini. Wah, terima kasih Pak. Ini juga berkat dukungan dan kepercayaan Bapak kepada kami. Kepercayaan itu nggak akan kami sia-siakan. Tapi jangan senang dulu. Ucok dan yang lainnya hanyalah kaki tangan. Otak dari semua kekacauan ini, Pak Broto masih berkeliaran di luar sana. Dia adalah noda yang harus kita segera hapus dari kota ini. Kami siap melanjutkan pengejaran, Komandan. Jejak terakhirnya sedang kami telusuri saat ini. Nah, dengar, ini perintah khusus. Jika kalian berhasil menangkap Pak Broto dalam keadaan hidup dan membongkar sisa aset ilegalnya, saya tidak hanya akan memberi bonus hadiah yang besar, saya sendiri yang akan merekomendasikan kenaikan pangkat luar biasa bagi kalian berdua bulan depan. Wah, naik pangkat bro. Bayangkan, kita tidak akan lagi jadi detektif lapangan yang kepanasan tiap hari. Ini kesempatan emas. Tapi ingat, Pak Broto itu licin. Kita harus bergerak lebih cepat dari biasanya. Kita perlu bantuan si Acil dan Topik lagi. Mereka adalah satu-satunya jalur kita untuk tahu kemana desanya Pak Broto lari. Setuju. Manfaatkan mereka bertiga untuk mencari tahu posisi Pak Broto sekarang. Kali ini tidak akan ada jalur tikus yang bisa menyelamatkan dia. Kita tangkap dia. Kita ambil pangkat itu. Ya udah, ayo jangan buang-buang waktu. Semakin lama kita diam, semakin jauh dia sembunyi. Tapi kalian harus paham satu hal lagi. Ini bukan cuma soal pembunuhan gampang atau kematian Ko Acing. Pak Broto itu puncak gunung es. Selama ini kita hanya melihat permukaannya saja. Hah? Maksud Komandan, ada bisnis yang lebih besar dari sekedar penyelundupan logistik? Nah, tepat intelijen kita mencium adanya jalur distribusi gelap yang melibatkan penyelundupan barang ilegal terlarang lintas pulau. Bahkan mungkin narkotika skala besar yang disama tempelan pengiriman sembako atau logistik. Kalau Pak Broto sudah di tangan kita, seluruh jaringan bisnis gelap mereka yang sebenarnya akan terbongkar. Jadi, ini alasan kenapa dia begitu panik sampai harus menyekat saksi seperti Acil. Dia bukan takut soal Cooper itu, tapi takut jalur bisnis utamanya terdeteksi. Nah, benar, dia akan melakukan apa saja untuk melindungi rahasia itu. Tapi ingat, kalau bisnis ini terbongkar, akan banyak nama besar lain yang mungkin terseret. Tugas kalian adalah pastikan Pak Broto bicara sebelum orang-orang itu membereskannya terlebih dahulu. Dengar bro, kalau Komandan sudah bilang soal bisnis gelap yang sebenarnya, berarti kita nggak cuman main-main di gudang itu lagi. Ini urusan nasional. Saya makin semangat, tapi kita butuh umpan. Pak Broto pasti sekarang sedang memantau situasi dari jauh. Kita harus buat dia merasa aman agar dia keluar dari lubangnya. Maaf ya, saya telat. Saya mampir dulu tadi di warung beli rokok. Malah lihat cewek cantik. Yah, dasar. Kamu emang gak pernah berubah dari dulu. Lihat cewek cantik dikit aja, matanya udah melek. Ya, namanya juga laki-laki normal plus jomblo. Jadi gimana Cil kejadian kemarin? Cerita dong, penasaran saya. Ya, sebenarnya saya udah pasrah kemarin. Di depan leher saya sudah ada pisau Sidarto. Pak Broto gila, matanya kayak nggak punya perasaan. Dia nggak butuh jawaban saya yang sebenarnya. Dia cuma mau mastiin saya mati tanpa bawa rahasia dia. Plus, dia mau mastiin apa pembicaraan saya dengan polisi. Wah, mereka beneran gila ya. Termasuk paman kamu Topik, Pak Zain. Dia beneran tega ya. Untung kamu cepat datang bawa polisi. Ya, saya juga nggak nyangka Paman Zain bakal bertingkah sejauh itu.
Tapi ya gitu, dia udah dibutakan sama janji-janji Pak Broto. Sekarang dia ngerasain sendiri dinginnya lantai sel. Tapi yang penting kamu udah selamat, Cil. Itu yang utama. Terus sekarang gimana? Duit 1 miliar itu? Pak Broto udah kabur, Darto sama Pak Zain dan Ucok udah di penjara. Polisi pasti lagi fokus ngejar si Pak Broto. Sepertinya ini waktu yang pas buat bagi rata duit itu, kan? Iya, Cil. Saya juga butuh alat bengkel baru. Dan sepertinya kita semua butuh hidup yang lebih layak daripada jadi pengangguran terus. Jangan sekarang. Lah, kenapa Cil? Kan musuh-musuh kita udah pada tumbang sebagian. Sisa Pak Broto tuh si bosnya. Topik, kamu dengar sendiri tadi pagi. Polisi udah dapat penghargaan, tapi mereka belum puas sebelum Pak Broto ketangkep. Artinya apa? Polisi pasti bakalan masih melibatkan kita. Kalau kita tiba-tiba beli motor baru atau gaya hidup kita berubah, polisi yang pinter itu bakal langsung tahu ada yang gak beres dengan kita. Tapi kalau nunggu Pak Broto ketangkep bisa lama Cil. Saya udah gak sabar, pengen foya-foya. Nah, justru itu juga resikonya. Pak Broto itu licin. Selama dia masih berkeliaran, dia bakal cari tahu siapa yang pegang duitnya. Kalau kita pakai duit itu sekarang, kita sama aja masang lampu neon di kepala kita. Hei, malingnya di sini. Tapi bener juga sih kata Acil. Polisi itu teliti banget. Dia bahkan tahu cara saya gombalin anaknya. Kalau kita macam-macam, dia bakal sadar. Apalagi komandan mereka bilang ini soal bisnis gelap besar. Kita jangan sampai kejebak di tengah-tengah. Jadi maksud kamu kita simpen lagi duit itu? Iya, kita simpan aja dulu. Tanam kalau perlu. Kita sepakat nggak ada yang boleh sentuh sepeser pun sampai situasi benar-benar aman. Yaitu pas Pak Broto udah pakai baju orange di dalam sel. Gimana? Setuju? Oke dah, oke. Demi keamanan bareng. Simpan dulu tuh duit. Sekarang kalian ikut saya ke ruang interogasi. Dengar kalian, Pak Broto sudah meninggalkan kalian. Dia tidak peduli kalian busuk di sini. Kalau kalian mau hukumannya diringankan, beri kami sesuatu yang besar. Apa bisnis utama Pak Broto sebenarnya dan di mana dia sekarang? Bisnisnya? Bapak kan sudah tahu sendiri, dia punya bisnis pengiriman logistik. Tapi kalau Bapak tanya soal EVD dalam kontainer-kontainer tertentu, saya rasa itu tugas Bapak buat bongkar sendiri. Saya cuma bagian makanan. Kamu sengaja membuat kami mau bekerja keras. Kasih tahu lokasinya. Kalau saya kasih tahu semua sekarang, saya nggak punya jaminan keselamatan lagi kan? Biar adil, Bapak aja yang cari bukti itu sendiri. Dan saya akan konfirmasi nanti. Kecuali ada tawaran yang menarik. Begini saja, komandan kami sudah setuju. Siapapun yang memberi lokasi akurat tempat persembunyian Pak Broto sekarang, kami akan ajukan status justice kolaborator. Hukuman kalian bisa dipotong setengah atau bahkan jadi tahanan kota. Gimana? Hukuman kita bisa dipotong ya? Kalau begitu saya tahu Pak. Dia punya villa di Puncak Malino. Di sana dia sering sembunyi kalau ada masalah di gudang.